Sehingga dengan 13 atau 9 istri belajar langsung sama Rasulullah, maka istri Rasulullah ini menerangkan kepada sahabat saat itu dengan detail tentang hal-hal yang sifatnya kewanitaan. Wes hikmah taklimiyah. Nah terus kuwe umpama poligami iso kaya kuwi apa ora? Lho kok guyu? Wes kok kaya minder ngene wesan. Nggih, hikmah taklimiyah itu yang pertama. Kenapa Rasulullah istrinya banyak? Kenapa nabi-nabi dan rasul terdahulu istrinya banyak? Ini ngaji ini bukan berarti terus esok gue kudu poligami ya orang ngono, maksudnya di ilmoni loh. Jadi ketika ada cercaan terhadap nabi kita bisa iktirad, bisa melawan, sehingga kita semakin cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmahnya para rasul, para nabi istrinya banyak itu kalau saya rangkum ada 4. Pertama adalah hikmah taklimiyah. Hikmah taklimiyah itu adalah sebagai bentuk wadah pengajaran. 1. Dasar Rasulullah nikah karena bukan nafsu. Terbukti bahwa Rasulullah menikah setelah kabundutnya Sayyidah Khadijah dan usianya 54 tahun. Oke, 54 tahun. Usia Rasulullah saat poligami berapa? 54 tahun. Coba sing teng mriki sing usia 54 sapa? Oh. Bapak Pak Muhadi ku berapa? Ya ketuaan sing 54 ya, 54. Sing nek suwidak wis ketuaan lah. Sing jenengan pinten? Dereng sekawan dosa. Wajahnya ketok sepuh tapi umure cek enom. Nggih. Sing 54. Sak sapa 54 iki? Sehari urung balik yo. 54. Berarti 54 iku rak matuk pensiun 6 tahun. Nggih ta, matuk pensiun 6 tahun. Berarti secara syahwat, secara naluri, hormon yang menyebabkan syahwat itu sudah berkurang jauh sekali. Ya tak umur 54 itu beda karo umur 30, beda karo umur 35. Umur 54 itu otomatis syahwat untuk itu sudah sangat berkurang. Tapi justru saat berkurang itulah Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah banyak. Dan yang dinikahi adalah para janda. Yang diantara para janda itu yang perawan adalah hanya Sayyidah Aisyah. Itu pun diperintahkan oleh Allah secara langsung. Jadi tidak ada satupun istri Rasulullah yang dinikahi oleh Rasulullah atas nama qasdan, atas nama keinginan diri sendiri. 1. Apa hikmah taklimiyah? Menjadi wadah pembelajaran. Karena pernah beberapa sahabiah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang haid dan cara mandinya. Ketika Rasulullah menerangkan, itu wajahnya pucat pasti karena malu. Piye nak nerangno? Akhirnya beliau memanggil Sayyidah Aisyah, diterangkan. Kemudian memanggil istrinya Saudah, diterangkan. Ternyata kadang diterangkan Sayyidah Aisyah nggak paham, diterangkan Saudah paham. Itu jenenge hikmah taklimiyah. Jadi dengan banyaknya istri itu menjadi kader dakwah terbaik, pembelajaran terhadap umat para sahabiah saat itu. Coba umpama Kanjeng Nabi garwane setunggal Sayyidah Aisyah tok misalnya, sedangkan jumlah sahabiah saat itu berapa puluh ribu di Madinah, orang ngarah ngayai. Paham nggih maksudnya nggih? Memberi pelajaran terhadap perempuan-perempuan sahabiah saat itu nggak mungkin. Sehingga dengan 13 atau 9 istri belajar langsung sama Rasulullah, maka istri Rasulullah ini menerangkan kepada sahabat saat itu dengan detail tentang hal-hal yang sifatnya kewanitaan. Wes hikmah taklimiyah. Nah terus kuwe umpama poligami iso kaya kuwi apa ora? Lho kok guyu? Wes kok kaya minder ngene wesan. Nggih, hikmah taklimiyah itu yang pertama. Yang kedua adalah hikmah tasyri'iyah. Hikmah yang dimana itu menjadi aturan syariat.
Satu contoh, Rasulullah Muhammad SAW itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Dulu zaman jahiliyah itu ada tradisi sekali ngangkat anak orang diadopsi itu binya langsung kepada yang mengadopsi. Seperti Zaid dianak angkatkan oleh Rasulullah menjadi Zaid bin Muhammad. Akhirnya terus turun ayat yang melarang itu, sehingga Zaid ini dinisbatkan kepada bapaknya sendiri namanya Zaid bin Harithah. Tapi tetap beliau dimuliakan karena memang anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, Zaid bin Harithah ini nikah sama Zainab binti Jahsyin. Sinten? Zainab binti Jahsyin. Zainab sama Zaid menikah. Nah, karena Zaid anak angkatnya Rasulullah, Zainab menjadi istrinya Zaid. Terjadi adat dalam orang masyarakat jahiliyah, tidak boleh menikahi mantan menantu angkat. Mantan menantu angkat. Nek mantan menantu tenanan, nek kowe oleh nikah apa ora? Misal Fajar bapaknya nikah duwe ibu tiri, nah terus cerai karo bapaknya, Fajar oleh nikah karo ibu tiri ini enggak? Iya kok enggak boleh karena sudah didukul. Seorang wanita yang sudah didukul oleh bapaknya atau sudah didukul oleh anaknya, maka hubungan itu menjadi hubungan haram dalam pernikahan. Berarti mantan menantu oleh enggak? Aman kakek ndelok film sinetron Indosiar loh. Anakku adalah cucu menantuku. Lopo jajal ya Allah. Anakku adalah cucu menantuku. Piye karepe kok mbulet teh. Nah, karena saat itu larangan menikah dengan mantan menantu angkat, padahal hubungan tidak ada hubungan darah sama sekali antara Rasulullah dengan Zaid. Dilalah kersane Gusti Allah, Zainab niki cerai sama Zaid. Secara naluri basyariah, Kanjeng Nabi mboten ngarah kepingin nikah karo Zainab. Secara basyariah, wong kok nikah karo mantan menantu angkate, secara sosial buruk. Tapi karena sudah Allah yang berfirman bahwa kamu harus menikahi Zainab binti Jahsyin, maka dinikahlah Zainab ini menjadi istri Rasulullah untuk menjadikan tatanan syariat bahwa ketika punya anak angkat dan menikah, ketika cerai maka boleh dinikah oleh bapak angkatnya, karena bapak angkat selamanya bapak angkat tidak akan pernah menjadi nasab. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang mengangkat anaknya kemudian menisbatkan nasab kepada bapaknya, maka orang itu akan disiksa di hari kiamat nanti. Maka bagi anak-anak yang mengadopsi, maka katakan ketika dia sudah saatnya diberitahu, katakan, nak, engkau sebenarnya orang lain bagi kami, tapi engkau kami nafkahi sebagai sedekah kami untuk mengantarmu kepada jenjang yang lebih baik, sukses dunia akhirat. Harus dikatakan seperti itu. Kalau perempuan, maka hubungan bapak angkat dengan anak angkat ini selamanya ghairu mahram. Dia bukan mahramnya. Wudu mau ke demek ya tetap batal. Nah ini jenenge hikmah tasyri'iyah. Ya, kowe ono enggak sing nikah wayoh terus tujuan sing nomor loro? Hikmah taklimiyah ora, hikmah tasyri'iyah ora. Lah terus kue nikah poligami tujuanmu apa? Kok meneng ya? Nah, tak kandani ya. Poligami ku sing oleh wong papat, tak kandani. Poligami ku yang boleh 4 orang. 1 raja, pejabat. Mbok kami tua ya wis oleh, lurah ya wis oleh, raja lah, raja. Pantes no, raja, ulama, pendeta ya, raja, ulama, pendeta, ulama pendeta ya siji ya, raja, ulama,
wong sugih. Sing nomor 4 wong gemblung. Ora raja, ora ulama, ora sugih, kok wayo berarti wong gemblung. Kowe sing ndi kira-kira? Raja, ulama, wong sugih, wong gemblung. Jangan-jangan sing nomor 4. 1 hikmah taklimiyah, 2 hikmah tasyri'iyah, sing nomor 3 hikmah ijtimaiyah. Apa hikmah ijtimaiyah itu? Yaitu pembelajaran secara sosial, sebagaimana untuk memperluas tali silaturahim yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menikahi dengan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar itu orang Mekah, tapi klannya beda dengan Rasulullah. Kabilah-kabilah Arab itu sedendam apapun mereka, tapi kalau diikat dengan tali pernikahan, maka dendam itu akan menjadi hilang. Jadi misal Balung Rejo karo Mayang Kawis perang, terus Rojo Toib nikah karo Nenge Mayang Kawis, didadekno istri ketiga misal, maka saat itu pula ikrar bahwa karena sudah menjadi besan maka tidak ada lagi pertumpahan darah. Hikmah ijtimaiyah, hikmah secara sosial. Lah nek kuwe poligami kira-kira tambah apik, tambah ora perang apa tambah perang? Makanya poligami itu baik untuk Rasulullah, baik untuk orang-orang tertentu, tapi belum tentu baik untuk orang tertentu. Saya nggak berani tidak baik untuk kita, tidak baik untuk orang tertentu. Makanya yang siap monggo, tapi harus ada sisi taklimiyah, ada sisi tasyri'iyah, ada sisi ijtimaiyah. Dalam kok berat bedek kok ngasih semangat dari hari cocok ngasih semangat tambah berat gitu. Ini untuk menghadapi cercaan orang-orang Yahudi yang menganggap Rasulullah istrinya banyak itu sebagai nafsu seksual. Ini nggak ada hubungannya dengan nafsu seksual. Yang dinikahi Rasulullah itu janda yang usianya rata-rata 50 tahun ke atas. Coba sing bojone 50 tahun ijek menarik apa ora? Saya nggak setuju dengan perkataan orang-orang dan ini kebohongan publik. Ini pembodohan secara publik dan kebohongan publik orang yang mengatakan daripada berzina aluk poligami. Itu salah besar. Daripada zina aluk poligami. Berarti Anda menjustis poligami itu sebagai alat pemuas nafsu. Dan itu mau krungu Kanjeng Nabi, mau krungu, wah masya Allah duka loh Kanjeng Nabi, yakin duka. Yo ngapunten no Pak ya, daripada zina yo alu tak wayo. Berarti poligami engkau anggap sebagai alat pemuat nafsu, dan ini engkau membenarkan yang dituduhkan orang-orang Yahudi nenggone Kanjeng Nabi. Ini cocok pokoknya rungokno dhisik. Soalnya wong-wong darani bahwa pernikahan itu hanya membahas tentang seksual, membahas tentang syahwat. Tidak. Pernikahan Rasulullah di situ ada taklimiyah, di situ ada tasyri'iyah, di situ ada ijtimaiyah. Yang keempat adalah hikmah siyasiyah. Asiyasiyah, yaitu kepentingan politik. Di Madinah itu ada klan besar orang-orang Yahudi namanya Bani Quraidah. Di Madinah juga ada klan besar namanya Bani Mustalik yang mereka kafir. Bani Mustalik dan Bani Quraidah ini sangat mengganggu perkembangan Islam di Madinah, sehingga terjadi peperangan antara Bani Quraidah dengan
orang muslim terjadi peperangan. Setelah terjadi peperangan, Bani Quraidah dikalahkan, maka akan terjadi dendam sak anak buyut turune ketika tidak akan terjadi islah. Maka Bani Quraidah itu ada seorang wanita cantik, kepala sukunya itu punya anak namanya Sofiyah, binti Huyai. Ini wanita tercantik di Bani Quraidah. Saat itu tertangkap dan ditawan. Secara politik ini harus segera clear. Akhirnya sinten Sofiyah niki dinikah oleh Rasulullah. Mas kawinnya adalah memerdekakan tawanan-tawanan dari Bani Quraidah, sehingga seketika banyak orang-orang Yahudi, orang-orang kafir masuk Islam dari Bani Quraidah, bahkan total mereka banyak yang masuk Islam. Ya, ini namanya hikmah sia-sia, hikmah secara politik. Bani Mustalik ada Juwairiyah, istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah. Sama dengan menikahi Juwairiyah, peperangan dengan Bani Mustalik selesai dan klan mereka Bani Mustalik menjadi penduduk muslim, Bani Quraidah menjadi penduduk muslim. Dan terus kuwe nek poligami terus sing mbok Islamno sapa? Kecuali kue jadi ketua Mu'alaf Center. Aku golek calon ketua Mu'alaf Center Bojonegoro. Nek menawa wong sing mlebu Islam gak nih sing tanggung jawab, kok poligami gak apa-apa, menyelamatkan akidahnya. Cak Hari wis ora siap. Cak Win gak nih sing tinggu. Aslinya pingin tapi ora ning sing tinggu. Jadi ternyata pernikahan Rasulullah dari 9 istri itu semua langsung wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam pernikahan Rasulullah banyak istri itu ada 4 hikmah. 1 hikmah taklimiyah, 2 hikmah tasyri'iyah, 3 hikmah ijtimaiyah yaitu dampak sosial, yang ketiga hikmah sia-sia, dampak secara politik.